Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Songkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama ya brother ya, dari kinerja sektor cryptocurrency ya. Saat video ini dibuat kalian bisa melihat sendiri bro dari segi market cap terutama dari sektor meme coin ya. Dari segi market cap di sini ada kenaikan bro ya sekitar 5,14%. Cuman untuk volumenya ini berbanding terbalik ya. Market cap naik, volume turun dan untuk price-nya untuk beberapa meme coin bisa kalian lihat sendiri ya. Kenaikannya cukup lumayan gitu bro ya. Dogecoin 6% ya. Shiba Inu 3%, PP 5% gitu kan. Nah, ini PP mantap jiwa ya. Nah, terus kalau kita lihat bro, untuk Trump juga udah mulai naik dari rentan harga $10 ya, kali ini udah di area $11. SPX bro masih kuat, SPX masih sangat-sangat kuat. SPX dalam seminggu terakhir itu 41%. Fartcoin 43%, ngeri ya bro ya. Terus kalau kita lihat juga seperti Bong, di sini ada WIF udah kembali lagi nyentuh di ranah $1 ya. Kemarin sempat di bawah $1 tuh ya kan di kepala 0,9. Kalau kalian sempat DCI atau serok tipis ya hari ini udah full senyum juga gitu kan. Floki nih bro naik sekitar 5%. Semoga saja Floki ya hari ini bisa kill zero lagi gitu ya. Amin, semoga saja. Terus kalau kita lihat dari Pengu dan kawan-kawannya, kalau kita lihat secara overallnya sih nyenengin ya bro ya. Jadi ya buat teman-teman semua yang memang udah mulai running profit atau udah mulai dapat cuan yang lumayan gitu, silakan untuk taking profit ya bro ya. Untuk kesempatan kali ini ada sedikit informasi yang agak ngecengangkan gitu kan, agak nyenengin, agak tercengang itu dari PP. Kita langsung gas. Nah, jadi di sini bro, yang perlu kalian ketahui adalah di mana rally PP Coin makin menggila. Oke, ngeri ya. Wells Crypto borong besar derivatif meledak. Oke, ini ngeri ya. Jadi rally PP Coin ini makin menggila. Semoga saja bro, karena target untuk PP Coin ya itu di ranah harga Rp1 ya. Targetnya komunitas PP ya yang tentunya di plus 62 itu menargetkan PP itu di ranah Rp1 gitu bro ya. Kalau saya sih ya tetap target Rp1 iya gitu, tapi kalau nggak bisa ke situ kita tetap setting jual di Rp0,5 atau Rp0,7 gitu ya bro ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, Wells Crypto mulai mengakumulasi PP seiring indikator teknik menunjukkan apa potensi pembalikan tren, akankah PP Coin ya mencapai harga di kepala 15 dalam waktu dekatnya. Kalau ke ranah 15 sih kayaknya masih sangat-sangat mudah ya bagi PP bro ya. Terus kalau kita lihat koin meme bertema kata PP mencatatkan hari kelima berturut-turut dengan pergerakan positif serta pemulihan interday lebih dari 7% bro. Dan apakah pembalikan tren jangka pendek ini akan mendorong harga PP kembali ke level kepala 15? Ya, saya kira masih bisa bro kalau untuk kepala 15 untuk short termnya ya. Jadi analis harga PP Coin dilansir dari Crypto Basic bro ya. PP menunjukkan apa? Tanda-tanda pembalikan tren ke arah bullish dari level retracement Fibonacci yaitu di 23 bro ya. Pada area support psikolog yaitu di kepala 10. Nah, ingat ya bro, area 10 ini adalah area yang cukup krusial karena gini bro. Area 10 itu adalah area psikolog. Harga PP ya bro ya, 40 dengan kepala 10 gitu ya. Itu adalah area psikolog daripada PP. Kalau dia sampai di closing gitu ya, closing di bawah kepala 10 itu ya kemungkinan besar bro akan terjadi panic selling di PP. Tapi kalau dia masih bertahan tuh di kepala 10 gitu kan, itu akan menjadi momentum yang cukup positif bagi pada PP. Karena apa? Seller nggak bisa ngejebol di ranah kepala 10 ya. Jadi buyer itu masih mendominasi dan harganya bisa kembali naik. Nah, di sini bro kalau kita lihat ya kan saat ini rally pemulihan tersebut menargetkan level Fibonacci di area 382% ya. Nah, kalau kita lihat ini ditarik dari mana nih ya? Time frame daily kayaknya ini bro ya, time frame daily atau weekly nih ya. Oke, yaitu di kisaran kepala 1352. Nah, coba kita langsung cek aja ke sini ya, brother ya, biar lebih enak gitu kan. Kita cek ke sini. Kita lihat dari time frame daily. Kayaknya tadi di time frame daily kalau nggak salah ya.
Nah, kalau kita lihat seperti ini, Bro. Nah, ini ya kita perkecil dulu untuk narik garis Fibonacci-nya ya. Oke, kita perkecil udah dapat area kecil, kita ambil di sini ya. Oke, ini terlalu overpower ya. Oke, bentar, Bro. Kita urunkan lagi ya. Kita ambil di sini ya, Bro. Nah, di sini oke. Nah, di swing high-nya sini ya, Bro. Sambil kita tarik sampai di area swing low-nya. Nah, di sini kayaknya udah bener nih. Oke, kita cek bareng-bareng ya, Bro ya. Di mana level berikutnya yang akan tersentuh. Nah, maka si PP ini kan target terdekatnya itu di area 0,38 ya. 0,38 itu di kisaran harga 1397, hampir sama-sama mirip dengan prediksi tadi ya, Bro ya. Kalau prediksi tadi di 13 berapa 8 atau berapa gitu ya kan. Jadi ini hampir mendekati di ranah targetnya. Nah, target yang cukup ambisius sebenarnya untuk PP kalau kita lihat dalam time frame daily itu di area 0,5. Nah, 0,5 itu pernah kesentuh sekali, Bro ya. Tapi itu bisa menjadi target berikutnya daripada PP ketika PP itu ngejebol di ranah 0,38. Nah, yaitu di kisaran harga sini, Bro. 16 ya, 16 sampai mungkin ya dia bisa sampai di area satu tujuan. Oke, satu tujuan ya. Nah, itu adalah target daripada PP. Tapi kalau kita mencari target yang cukup ambisius mungkin di area 0,618. 0,618 itu di kisaran kepala sini, Bro. 19 atau nanti bisa price-nya tetap di kepala 2 gitu ya. Semoga saja di beberapa waktu yang akan datang lah. Intinya nggak nunggu lama lah. Semoga saja bisa ke area harga tersebut. Dan kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau kita lihat ya dengan kenaikan intraday lebih dari 7%, itu momentum bullish yang terus meningkat ya, memberi sinyal, Bro ya, memberi sinyal potensi terjadinya crossover antara MA100 dari MA200. Jadi ini cukup positif ya. Kalau kita lihat juga secara keseluruhan indikator teknis menunjukkan prospek positif untuk koin meme bertema kata ini. Jika harga berhasil menembus di atas level Fibonacci 382, maka kemungkinan besar PP akan menguji kembali di level 50 di area 1592 yang kita tadi kalau kita ukur tadi ya itu di area 16, Bro. Beda-beda tipis lah. Ini kan 1592 ya. Kalau kita di area 1601 atau berapa tadi ya. Jadi ada perbedaan tipis ya, 11-12 lah ya. Targetnya sama aja. Kalau kita lihat investor besar optimis terhadap PP Coin. Jadi para whales itu optimis meskipun volatilitas pasar meningkat dalam sebulan terakhir. Para paus kripto tetap menunjukkan optimis terhadap koin PP ya, walaupun harganya sangat fluktuatif, tapi PP Coin masih didominasi atau masih diminati oleh para whales. Nah, berdasarkan data dari indikator balance by holding milik Inter the Block, kepemilikan oleh investor besar dengan portofolio antara 10 miliar hingga 1 triliun PP mengalami kenaikan dari 106,54 triliun menjadi 110,41 triliun token PP. Ngeri nggak tuh ya? Ngeri banget, Bro ya. Jadi buat teman-teman semua holder PP selalu aja ya, selalu aja. Tapi tetap ya kita holder semi scalping. Nanti naik jual tipis-tipis. Ya intinya untuk cari untung lah seperti itu, oke? Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam